Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tia Friani, mahasiswi semester 4 Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Dibuatnya video ini sebagai salah satu tugas mata kuliah Manajemen Inovasi dengan dosen pengampu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM dengan NPM 121020555. Nah, jadi materi yang akan disampaikan adalah implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Torang, tahun 2014 pada halaman 74, kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melakukan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah jenis ukuran kinerja. Yang pertama adalah ukuran uang yang meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua adalah ukuran upaya atau dampak yang meliputi capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, dan kemampuan untuk mempengaruhi. Yang ketiga adalah ukuran reaksi yang meliputi penilaian rekan kerja, pelanggan, dan pemegang pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir adalah ukuran waktu, yaitu pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan merespon, dan jumlah dari sasaran. Animated explainer video is certainly great marketing tools to tell potential client about your product, service, or promotion. Animated video can be perfect for an office presentation, however, with typical 1-minute video costs from anywhere from $1,000 to $3,000, most affordable marketing tools, which is not as effective in addition. Most company take 30 to 40 days to create one video, and money and time spent is definitely not what you're looking for. Hi, my name is Samitha, and I'm a professional animator with more than 2 years experience, and I create high-quality explainer and marketing videos in a matter of a few days with affordable price. Selanjutnya adalah ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama adalah keandalan. Keandalan adalah suatu penerapan perencanaan baik pada komponen sehingga komponen dapat melaksanakan tugas fungsinya dengan baik tanpa kegagalan sesuai rancangan atau proses yang dibuat. Keandalan merupakan probabilitas bahwa suatu sistem mempunyai performansi sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam selang waktu dan kondisi operasi tertentu. Selanjutnya adalah daya tanggap. Daya tanggap atau ketanggapan yang diberikan oleh perusahaan dengan baik akan meningkatkan kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Dalam implementasinya, daya tanggap meliputi kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan cepat dan tanggap dalam menangani transaksi serta penanganan keluhan dari pelanggan tersebut. Selanjutnya adalah kompetensi. Kompetensi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Nomor 10, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus yang memungkinkan seseorang menjadi kompeten. Dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap dasar untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah akses. Jadi akses di sini merujuk pada proses identifikasi dan penempatan arsip yang mengandung dan memiliki informasi berguna dalam memecahkan masalah. Selanjutnya adalah kesopanan atau sopan. Menurut KBBI, sopan adalah sesuatu yang pantas, harus dilakukan, dan juga harus dibiasakan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah komunikasi. Di sini menurut Anwar Arifin, komunikasi merupakan jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku.
Selanjutnya adalah kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur. Menurut Muhammad Mustari, jujur adalah sebuah perilaku manusia yang didasari kepada usaha untuk kemudian menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, serta tindakan, baik itu dengan tujuan untuk dirinya maupun kepada pihak lain. Selanjutnya adalah keamanan. Keamanan itu berasal dari kata aman, yaitu bebas dari bahaya, seperti kejahatan dan segala bentuk kecelakaan yang merugikan seseorang. Selanjutnya adalah pengetahuan terhadap pelanggan. Pengetahuan terhadap pelanggan adalah sebuah informasi yang dimiliki pelanggan mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai pelanggan. Selanjutnya adalah bukti langsung. Bukti langsung adalah pembuktian yang berawal dari premis pada teorema, kemudian menghasilkan kesimpulan